Perang dagang yang sedang berkembang antara Amerika Serikat dan Tiongkok terus meningkat. Ada laporan malam ini bahwa Tiongkok telah menangguhkan ekspor mineral tanah jarang. Sulit untuk memprediksi bagaimana ini akan terjadi, tetapi semakin terlihat seperti tujuan Amerika Serikat adalah untuk mengarahkan kembali perdagangan global dari Tiongkok. I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, and that's what I did with China because they did retaliate. Ini gila. Spanduk pro-demokrasi bermunculan di Cina karena warga Cina tidak senang dengan Xi Jinping. Sementara itu, Trump menggandakan rencana tarifnya. Amerika Serikat baru saja mengumumkan akan menaikkan tarif produk Cina menjadi 245%. Saya pikir ini mungkin tarif tertinggi yang pernah Amerika terapkan pada negara manapun dalam sejarah Amerika Serikat. Jadi, mengapa Trump menaikkan tarif lagi? Jawabannya sederhana, itu karena PKT membalas. Dan bagian yang menyedihkan dari semua ini adalah bahwa orang-orang yang sebenarnya paling menderita adalah warga kedua negara pada umumnya. Itulah mengapa kita melihat semakin banyak protes terjadi di seluruh Cina. Jadi, mari kita bahas semua ini dalam video hari ini. Dimulai dengan propaganda PKT. Seperti yang mungkin sudah diketahui sebagian dari kalian, bot PKT ada di setiap platform untuk mendorong narasi pro-PKT dan mengunduh apapun yang mengkritik pemerintah komunis. Itu sebabnya, jika kalian dapat membantu saya dengan menekan tombol suka dan berlangganan di bawah, itu sangat membantu video ini. Sangat. Dan saya benar-benar minta maaf karena bertanya begitu banyak. Sekarang, mari kita mulai dengan videonya. Mari kita bicarakan dulu apa pembalasan Tiongkok. Sekarang, seperti pembalasan sebelumnya, kali ini serangan Tiongkok bercabang banyak. Tapi salah satu hal terbesar yang mereka lakukan adalah melarang ekspor tanah jarang mereka ke Amerika Serikat. Ini adalah upaya PKT untuk mencekik ekonomi Amerika Serikat. Berikut detail selengkapnya. Seperti yang saya katakan, Tiongkok telah menghentikan ekspor logam-logam ini ke Amerika Serikat. Ini adalah langkah yang dapat melumpuhkan bisnis Amerika Serikat. Apa itu logam tanah jarang? Ini adalah sekelompok 17 elemen dalam tabel periodik. Kebanyakan dari mereka memiliki nama yang sangat aneh, seperti europium, holmium, atau scandium. Meski terdengar aneh, mereka cukup penting. Anda membutuhkan tanah jarang untuk membuat sejumlah produk penting, seperti semikonduktor, motor kendaraan listrik, jet tempur, rudal, turbin angin, dan bahkan lampu LED. Pada dasarnya, ini adalah logam masa depan. Dan di mana Tiongkok masuk? Dengan baik, Tiongkok mendominasi produksi tanah jarang. Tiongkok menghasilkan 70% dari semua produksi tanah jarang. Mereka juga menghasilkan 90% magnet tanah jarang, yang merupakan magnet yang terbuat dari logam tanah jarang. Magnet ini adalah kunci untuk membuat kendaraan listrik. Sekarang, dominasi ini bukanlah sebuah kebetulan. Cina mengidentifikasi pentingnya tanah jarang pada tahun 1990-an. Pertama, mereka menerapkan kontrol ketat pada endapan. Tanah jarang dinyatakan sebagai cadangan strategis dan dilindungi. Kemudian, Cina berinvestasi dalam teknologi pemrosesan. Seperti semua biji, tanah jarang harus diekstraksi dan diproses, dan Cina memimpin dalam melakukan itu. Dan sejak saat itu, tidak ada yang melihat ke belakang. Mereka melihat sebuah celah pada tahun 1990-an dan mengambilnya. Tapi apa celah ini? Ini bukan semacam monopoli yang dimiliki Cina di mana hanya tanah Cina yang memiliki tanah jarang. Tidak. Faktanya, jika Anda pergi ke halaman belakang rumah Anda dan hanya menggali tanah, kemungkinan besar Anda akan menemukan beberapa tanah jarang. Jadi, namanya pasti sedikit menyesatkan. Itulah yang negara barat beri nama ketika negara barat pertama kali menemukannya, dan nama itu terus melekat. Tapi cara Cina membangun monopoli ini adalah melalui pemurnian, dan tidak harus hanya menggali tanah jarang. Anda lihat, jika Anda menggali hanya, katakanlah, 1 pon tanah, Anda mungkin akan memiliki beberapa tanah jarang. Namun, untuk memurnikannya, tanah jarang tersebut dapat menghasilkan galon demi galon limbah beracun. Nah, itulah jenis limbah yang perlu Anda atur, karena Anda tidak ingin perusahaan membuangnya begitu saja di sungai atau danau yang akan merugikan penduduk sipil. Itulah sebabnya pemerintah barat memiliki banyak peraturan terkait cara menangani limbah, dan itulah yang menaikkan harga penyulingan di negara-negara barat. Namun, di Tiongkok,
Mereka tidak terlalu peduli. Mereka senang menerima bisnis sebanyak mungkin. Dan perlahan-lahan, Tiongkok menjadi satu-satunya negara yang bersedia memurnikan tanah jarang. Dan begitulah cara Tiongkok membangun monopoli. Tentu saja, ketergantungan ini bermasalah, tetapi ini bukanlah akhir dunia. Karena jika Anda memikirkannya, hampir setiap negara di dunia akan membutuhkan mineral ini. Jadi, itu berarti ada cukup permintaan bagi negara lain untuk masuk dan berkata, "Hei, saya dapat memenuhi permintaan itu. Saya dapat melonggarkan peraturan saya." Dengan begitu, bisnis di negara saya dapat memurnikan tanah jarang, dan kita bisa mendapatkan bisnis. Kita dapat mengembangkan ekonomi kita. Sekarang, dalam jangka pendek, tentu ini akan memakan waktu. Itu berarti akan ada beberapa masalah rantai pasokan. Tapi dalam jangka panjang, negara lain akan memenuhi permintaan ini. Dan jika tidak ada negara yang maju, atau jika tidak ada negara yang bersedia bermitra dengan Amerika, pada akhirnya, negara-negara barat akan melonggarkan peraturan mereka untuk membuat industri ini berjalan. Dan sekarang, berdasarkan perintah eksekutif hari ini yang ditandatangani oleh Presiden Trump, tampaknya Amerika mungkin berubah pikiran dalam hal mengatur industri ini. Sekarang, tentu saja, ini tidak berarti tidak akan ada peraturan. Kami pikir Amerika mungkin menuju ke arah di mana peraturan akan menjadi sedikit longgar. Berikut rincian perintah eksekutif. Hari ini, Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif yang meluncurkan penyelidikan terhadap risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh ketergantungan Amerika Serikat pada mineral penting olahan impor dan produk turunannya. Investigasi akan berpuncak pada laporan yang merinci risiko, memberikan rekomendasi untuk memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada pemasok asing, dan meningkatkan keamanan ekonomi serta nasional. Jadi, berdasarkan laporan ini, sepertinya Amerika akan menuju ke arah pelonggaran regulasi. Dan saya juga memprediksi bahwa semakin banyak negara selain Cina akan melangkah sekarang untuk memenuhi permintaan ini, karena, lagi-lagi, permintaan untuk mineral ini hanya akan tumbuh setiap tahun, kemungkinan setiap bulan. Jadi, itu banyak uang yang hanya mengendap di sana, dan kekuatan pasar akan menjamin bahwa akan ada perusahaan lain yang sekarang akan melangkah dan memenuhi permintaan ini. Tapi sementara Amerika berada di perintah eksekutif ini, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang menarik yang dicetak di sini. Mereka tidak membuat pengumuman tentang ini, dan sepertinya Trump hampir menggandakan tarif yang dia umumkan di Cina. Izinkan saya tunjukkan di sini. Kita dapat melihat bahwa lebih dari 75 negara telah menghubungi untuk membahas perjanjian perdagangan baru. Akibatnya, tarif yang lebih tinggi secara individual saat ini dijeda sementara di tengah diskusi ini, kecuali untuk Cina yang membalas. Cina sekarang menghadapi tarif hingga 245% untuk impor ke Amerika Serikat sebagai akibat dari pembalasannya. Jadi, itu sesuatu yang benar-benar baru, dan sekali lagi, kami tidak tahu seberapa besar perbedaan antara 145 hingga 245 yang akan terjadi, karena jumlahnya sangat tinggi. Perdagangan antara dua negara akan hilang begitu saja. Dan orang-orang yang paling menderita adalah warga dari kedua negara tersebut. Pabrik-pabrik di Tiongkok tutup, dan beberapa pekerja ini bahkan tidak mendapatkan gaji untuk bulan terakhir kerja mereka karena pemilik pabrik bangkrut. Itulah mengapa kita benar-benar melihat semakin banyak protes bermunculan di kota-kota Tiongkok. Yang paling mengejutkan yang pernah kami lihat adalah spanduk-spanduk yang digantung di kota Chengdu di Tiongkok. Ini yang tertulis di spanduk itu. Wow! Spanduk pro-demokrasi digantung di jembatan di Tiongkok. Tidak ada permajaan nasional tanpa reformasi politik. Demokrasi adalah arahnya. Orang asing tidak mengerti keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan ini. Pastinya, di Tiongkok, mereka memiliki satu kamera untuk setiap 2 orang. Dan bolehkah saya mengingatkan kalian bahwa mereka memiliki 1,4 miliar orang? Itu berarti mereka memiliki lebih dari 700 juta kamera di seluruh kota-kota Tiongkok. Mereka dapat menemukan siapapun dimanapun. Jadi, orang-orang yang menggantung ini mengambil risiko besar. Dan seperti yang dikatakan tweet itu, tidak ada yang lebih menderita di tangan PKT daripada orang-orang Tiongkok. Bagian paling ironis dari ini adalah fakta bahwa kota itu terjadi di Chengdu, kota yang sama dengan TikTok. PKT mendatangkan semua influencer TikTok untuk menunjukkan kepada mereka propaganda hebat tentang seberapa baik kinerja pemerintah komunis di Tiongkok.
Chengdu adalah kota yang sama yang selalu membuat influencer TikTok dari Amerika Serikat berkata, "Oh," dan "ah," dan memberitahu semua orang bahwa mereka tidak tahu Tiongkok yang sebenarnya. Jadi, ini pengingat bahwa, seperti negara lain, versi asli dirinya sendiri memiliki banyak versi. Perbedaannya adalah, di negara otoriter, orang tidak diizinkan untuk mengkritik secara terbuka versi negara yang tidak ingin Anda lihat oleh pemerintah. Tetapi seringkali kita mendapatkan pengingat bahwa ada banyak hal yang terjadi di bawah permukaan yang membuat orang tetap diam. Dan seperti yang kami katakan sebelumnya, dibutuhkan banyak keberanian untuk melakukan ini di Tiongkok. Dan sayangnya, tampaknya pengunjuk rasa itu ditangkap. Pengunjuk rasa di balik tindakan berani ini membagikan foto tempat kejadian sebelum dia dihilangkan secara paksa. Jika Anda tahu apa yang saya maksud. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menghabiskan 1 tahun penuh untuk mempersiapkan momen ini, bertekad bahwa itu akan dilihat dan diingat, berapapun biayanya. Kata-kata terakhirnya sebelum semua kontak hilang adalah, "Yang saya inginkan hanyalah demokrasi di Tiongkok." Jika kami menebak seperti pria tank itu, saya rasa kita tidak akan pernah mendengar kabar darinya lagi. Tapi sayangnya bagi PKT, rakyat Tiongkok benar-benar menderita, dan mereka akhirnya menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka akhirnya menyuarakan ketidaksenangan mereka terhadap pemerintah. Di sini kita memiliki klip lain dari protes pekerja yang terjadi di kota Nanjing, Tiongkok. Ini dari 8 April, jadi seminggu yang lalu. Sekarang, laporan ini aslinya dalam bahasa Mandarin, jadi kami menggunakan Google Translate untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Ternyata, protes ini terjadi karena pabrik Volkswagen ditutup, yang telah beroperasi selama 16 tahun, dan sekarang ditutup dengan para pekerja mengalami beberapa masalah dengan gaji mereka. Jika saya menebak, mereka mungkin tidak dibayar. Dan bagian terburuk dari semuanya ini bukan satu-satunya pabrik Volkswagen yang akan ditutup. Faktanya, pada Desember 2024, Volkswagen mengumumkan bahwa mereka akan menutup semua pabrik satu demi satu. Situasi ini adalah contoh sempurna dari masalah yang dihadapi PKT saat ini. Anda lihat, bukan hanya tarif yang harus dihadapi PKT, ekonomi Tiongkok sudah berjuang jauh sebelum Trump menjabat. Ekonomi Tiongkok tidak dapat mempertahankan semua ini dalam satu waktu. Ini terlalu banyak untuk dikelola. Dan di atas semua itu, Xi Jinping memutuskan untuk melawan. Sementara itu, orang-orang dari pemerintahannya memberitahu warga negara Tiongkok bahwa mereka harus makan rumput. Sementara itu, PKT mencoba bertarung dengan Amerika Serikat. Kita tidak berpikir orang Tiongkok akan tahan dengan ini. Di sini kami memiliki seorang pengusaha Tiongkok yang menjelaskan situasi genting yang dialami setiap bisnis Tiongkok saat ini. Dia melakukannya dengan jauh lebih baik daripada yang pernah kami bisa. Jadi, mari kita dengarkan. Sejujurnya, beberapa hari terakhir ini, saya tidak tahan lagi berhenti berbicara tentang menaikkan tarif dan berdiri teguh. Seperti itu adalah film laga. Mencoba untuk bertindak tangguh adalah jalur cepat menuju penghancuran diri. Menghasilkan uang itu yang sebenarnya. 350 juta penduduk Amerika Serikat mengendalikan sepertiga pasar konsumen dunia. Anda tahu apa artinya itu? Dari setiap $3 yang dibelanjakan di seluruh dunia, 1 diantaranya berasal dari dompet warga Amerika. Uni Eropa berpenduduk 450 juta orang, tetapi daya beli mereka bahkan tidak mendekati Amerika. Kami memiliki 1,4 miliar orang yang bekerja keras membuat barang, tetapi daya beli kami hanya 1/5 dari Amerika. Angka-angka itu ada di sana. Kita bisa mengumpat Amerika Serikat karena menjadi pengganggu, menaruh makanan di meja Anda. Dolar yang mereka pegang adalah tiket emas dalam dunia bisnis global. Semua orang berteriak, kami tidak membutuhkan pasar Amerika. Bangun! Kamu pergi berjualan di Asia Tenggara. Kamu dibayar dalam rupiah Indonesia. Pergi ke Amerika Selatan. Itu peso. Nilai tukar akan memotongmu bahkan sebelum kamu mendapatkan uangmu. Tetapi ketika kamu menjual ke Amerika, kamu dibayar dalam dolar Amerika yang dapat dibelanjakan di mana saja di dunia. Lihat perang Rusia-Ukraina. Semua neraka pecah, tetapi dolar Amerika masih duduk manis di singgasana dunia. Itulah kenyataan. Melangkah keluar dari sistem dolar,
Dan kamu bahkan tidak memiliki tiket ke permainan perdagangan internasional. Dan jangan berikan itu padaku. Mari beralih ke Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Bicara tentang saudara-saudara Afrika kita, banyak dari mereka bahkan tidak memiliki listrik yang andal. Bagaimana mereka akan membeli peralatan mewahmu? India terlihat seperti pasar yang besar. Tentu saja, tetapi semoga beruntung mendapatkan bayaran. Mereka akan mengulur-ulur waktu sampai bisnismu bangkrut. Hanya Amerika, dengan lebih dari 300 juta konsumen kelas menengahnya, yang berdiri di sana dengan dompet terbuka. Tidak ada penipuan, tidak ada pembayaran yang tertunda. Bahkan dengan semua sanksi selama beberapa tahun terakhir ini, itu masih pasar terbersih di bumi dibandingkan dengan tempat-tempat di mana kamu harus berurusan dengan suap dan pemerasan. Amerika seperti bisnis surga. Inilah masalahnya. Modal 10.000 kali lebih pintar daripada kamu dan saya. Dana kekayaan negara Norwegia, uang minyak Timur Tengah, dana pensiun nasional dari seluruh dunia. Mereka semua telah menuangkan uang mereka ke pasar saham Amerika. Tidakkah Anda pikir negara-negara itu juga ingin bertindak keras? Tetapi kenyataannya, tanpa Amerika, mesin konsumsi terbesar di dunia, produk Anda bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk mencapai titik impas, apalagi menghasilkan laba. Bergantung pada Rusia, Iran, ayolah, mereka hampir tidak bisa bertahan hidup dengan menjual sumber daya mereka. Mudah untuk mengutuk penjajahan Amerika, tetapi jauh lebih sulit untuk menghadapi kenyataan. Pada akhirnya, rantai pasokan global bermuara pada satu kebenaran sederhana. Siapapun yang memegang daya beli, dialah yang memegang kekuasaan. Titik. Amerika memiliki 5% dari populasi dunia, tetapi mengendalikan sepertiga dari konsumsinya. Itu adalah dominasi pasar yang absolut. Anda dapat membencinya semau Anda, tetapi ketika 70% dari manufaktur Anda bergantung pada ekspor dan 80% dari cadangan devisa Anda bergantung pada perdagangan, kehilangan pasar Amerika pada dasarnya memotong jalur hidup Anda sendiri. Bagi mereka yang berteriak, kami lebih suka tidak menghasilkan uang dari Amerika. Dengarkan, orang-orang biasa perlu makan, perusahaan perlu membayar gaji, pemerintah perlu cadangan mata uang asing. Jika Anda benar-benar ingin bermain keras dengan Amerika, yang saling menyakiti dalam prosesnya, siapa yang akhirnya kalah? Itu adalah para pekerja di jalur perakitan. Itu adalah pemilik usaha kecil yang menjalankan pabrik. Itu adalah setiap orang biasa yang mencoba mencari nafkah melalui ekspor. Mencoba bertindak tangguh dalam menghadapi kekuatan pasar yang luar biasa itu hanya kebodohan. Jika sudah waktunya untuk menundukkan kepala dan bernegosiasi, maka tundukkan kepala Anda. Jika sudah waktunya untuk memotong keuntungan, maka potong keuntungan sekarang. Mempertahankan pekerjaan Anda lebih penting dari apapun. Saya hanya putus sekolah menengah, tetapi bahkan saya tahu dalam dunia bisnis, kesombongan tidak berarti apa-apa, hanya penawaran dan permintaan yang penting. Anda tidak tahu betapa manisnya pasar Amerika sampai Anda melihat angka-angka sebenarnya. Daripada meneriakkan slogan-slogan, lebih baik untuk mengetahui cara bermain sesuai aturan mereka dan menghasilkan uang. Isi kantong Anda dengan dolar Amerika terlebih dahulu. Kemudian Anda dapat berbicara tentang peningkatan industri atau membuang dolar. Jika tidak, itu hanya omong kosong. Menundukkan kepala untuk menghasilkan uang tidak ada yang memalukan tentang itu. Tetapi mempertaruhkan mata pencaharian orang biasa hanya untuk menyelamatkan muka. Sekarang, itu adalah kebodohan yang nyata menurut pendapat sempit saya. Jika membuat hidup lebih baik untuk orang biasa berarti kita harus merangkak untuk menghasilkan uang, maka biarlah.